Setelah pernah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi pada tahun lalu, Indonesia kembali mengalami deflasi dalam 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2025. Selain deflasi bulanan, saudara, Indonesia juga mengalami deflasi tahunan yang baru pertama kali terjadi setelah 25 tahun lalu. Lantas, apakah ini alarm bahaya untuk ekonomi Indonesia? Awal bulan Ramadan dibuka dengan sentimen deflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Fenomena yang jarang terjadi terlebih menjelang Ramadan. Dimulai dari Januari 2025, deflasi bulanan tercatat 0,76%. Kemudian deflasi bulanan berlanjut pada Februari 2025 sebesar 0,48%. Tak hanya deflasi bulanan, deflasi tahunan juga terjadi di bulan Februari. Indonesia mengalami deflasi tahunan sebesar 0,09%. Fenomena yang langka karena terakhir kali terjadi pada 25 tahun lalu. Menurut BPS, penyebab utama deflasi tahunan pada Februari yakni pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% oleh pemerintah. Selain itu, penurunan harga sejumlah komoditas pangan juga memberikan andil signifikan terhadap deflasi tahunan. Penyumbang utama deflasi Februari 2025 secara year on year adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 1,92%. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Namun deflasi yang terjadi saat ini dinilai sebagai imbas kebijakan stimulus ekonomi yang belum kuat mendorong masyarakat untuk berbelanja. Sehingga deflasi tetap menjadi alarm bahaya yang perlu diwaspadai. Kondisi deflasi di Indonesia ini justru menjadi alarm bahwa situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kenapa jumlah orang terus bertambah tapi tingkat belanjanya tidak meningkat signifikan? Kenapa produsen tidak berani menaikkan harga? Berarti kan yang membeli jumlahnya tidak naik signifikan. Artinya negara yang mengalami deflasi tapi dalam fase pertumbuhan ekonomi itu menjadi alarm akan terjadi resesi ekonomi, akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa kuartal ke depan. Tahun lalu Indonesia pernah mengalami deflasi selama 5 bulan berturut-turut. Saat deflasi, penurunan harga kerap disertai lemahnya daya beli dan aktivitas ekonomi yang melambat. Tim Liputan SCTV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan 8 pengusaha besar tanah air di Istana Presiden Jakarta. Pertemuan itu diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet. Pengusaha yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Kamis siang di Istana Presiden antara lain Tommy Winata, Antoni Salim, James Riyadi, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, Sugianto Kusuma, Prayogo Pangestu, dan Garibaldi Boy Thohir. Pada pertemuan ini, Prabowo berdiskusi mengenai perkembangan di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang tengah dijalankan pemerintah, seperti makan bergizi gratis hingga Danantara. Presiden Prabowo juga mengapresiasi dukungan yang diberikan para pengusaha terhadap kebijakan dan program pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Sosial menunjuk mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh sebagai Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Sosial Jakarta Pusat pada Rabu lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai sosok Muhammad Nuh dipilih karena memiliki legitimasi dan kapasitas dalam rangka perencanaan hingga mengawal penyelenggaraan sekolah rakyat. Gus Ipul pun menekankan sesuai arahan Presiden bahwa sekolah rakyat yang dibuka mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK dan ditargetkan beroperasi pada tahun ini. Intinya mudah-mudahan di tahun ini penyelenggaraan sekolah rakyat bisa dimulai. Pertama-tama saya ulang lagi bahwa ini adalah untuk keluarga miskin maupun utamanya miskin ekstrim. Ya, kemudian sekolahnya dalam bentuk boarding school yang berikutnya hal-hal lain nanti bisa dijelaskan oleh
Pak Nuh, tapi tujuan utamanya salah satu diantaranya lah ingin memutus mata rantai kemiskinan dengan membuat sekolah yang dianggap strategis untuk